Oke, sekarang ke 12 ya. 11 ya, Biseng. Ini sama ya, jadi titiknya dekat sini ya, makanya di sini ada supracarposa sama arteri ya. Hati di sini ada tulang, di sini tengah-tengah. Ini nggak ada spesial, hanya untuk ini ya. Fungsinya titik ini ketika ditusuk atau ditekan atau dia ada menundukkan yang berontak, manfaat tenggorokan dan leher. Jadi bermanfaat untuk masalah leher dan tenggorokan. Nah, orang yang sakit tenggorokan, nyeri, kekakuan pada leher, asma, cegukan, gondok, bengkak, nyeri, tenggorokan, gondok, penyakit kelenjar, leher kaku, ketidakmampuan memutar kepala, sesak napas, sulit menelan, cegukan, nah itu silakan. Titik ini bisa ditusuk atau ditekan. Ya, masalah leher kaku jadi titik sini. Ya, di sini agak sedikit lah kadang-kadang ya sisi kiri kanan lah ya. Jadi ketika kita bisa memahami ini sebenarnya untuk reposisi tubuh itu simple banget, enak juga gitu loh. Ketika kita tarik kemudian kita putar badan kanan kiri itu bisa aja. Ya. Sehingga bisa lakukan senang, oh titik ini bermanfaat di sini, oh berarti aku akan melakukan gerakan di sini gitu. Oke. ST12 ya. Saya hari ini jelasin dulu Bu ya. Minta maaf teman-teman, jangan ini supaya nanti teman-teman saya selesai materinya. Ya quicken ya. Itu untuk depresi mengacu pada ini ya. Titik ini sebagai berhubungan dengan usus besar, usus kecil, triple energi dan triple pemanas luar biasa. Titik ini ST12 ini luar biasa banget. Ya. Ya. Jadi dari tengah itu 4 cun ya. 4 cun berapa tadi? 4 cun pakai apa? Satu telapak tangan tengah ya. 4 cun. Gerakan nyeri bau terbatas, nyeri jadi kaku ya. Terus kemudian nyeri di likat, nyeri pembengkakan tenggorokan, ini ST12. Karena ini ada berhubungan dengan lambung, usus besar, usus kecil, terus pemanas, saluran paru, dan kandung kemih. Penting banget ya. Berarti apa? Orang yang sakit kandung kemihnya, kandung empedunya, saluran parunya, usus kecilnya, titik ini wajib, seperti titik wajib sebenarnya kalau memang mau. Ya. Makanya ada teknik kadang-kadang tangan tikung atau kayak itu ditekan-tekan begini. ST dilanjutkan ST13 adalah kihu ya, kihu. Ki itu energi, hu itu pintu. Jadi pintu energi. Ini titik pertemuan yang ada di bagian atas dada, ya, yang energi vital paru-paru dan perut. Pertemuan lambung, saluran ginjal, kandung empedu, usus kecil, usus besar, di pemanas, paru-paru, perikardium. Jadi titik 12, 13 ini bagus banget. Ya. Sehingga menjadi perhatian, ada perhatiannya juga. Ya. Jangan digunakan ketika dicurigai adanya kehamilan. Kalau orang hamil hati-hati, karena hubungannya mana tadi? Ya, ada ginjal dan yang lainnya ya. Fungsinya adalah menundukkan, ya, melepaskan ikatan di dada. Ya, parameter indikasinya orang rasa penuh di dada, sesak ya, asma, cekukan, rasa penuh dada, darah, batuk, mengi, asma, leher kaku. Jadi ini biasa dipakai untuk orang yang berpenyakit asma dan pernapasan. Jadi titik ini seperti titik yang perlu. Dan ini kalau lurus nanti sampai di titik. Ya. Oke, kita lanjutkan ke 14. 14 adalah kufang, titik kufang. Kutu rumah atau gedang samping. Jadi rumah samping ini. Jadi penyimpan yang dari samping, maksudnya ya, gudangnya paru, pernapasan, tempat penyimpanannya. Atau kalau orang rumah samping itu tempat gudangnya
udara ya. Ya, itu 4 cun. 4 cun ya, dari tengah, tarik, dari sini tengah ini 4 cun. 4 cun. Jadi syaratnya 4 cun. Yang tadi 4 cun, yang sini 1,5 cun. 2 cun, 2 cun, ini 2 cun. Oke, jarum miring. Ini kalau hamil jangan ya, jangan dipakai. Menundukkan yang berontak, melepaskan keadaan dada, yang ya, sesak napas dan yang lainnya biasanya. Ya. Penuh, hipokardium, patuh, rasa penuh pada dada. Ya. Sama masih penyakit paru-paru. ST15, uji adalah ini yang tersembunyi. Ya. Ini miring, sama bermanfaat bagi payudara, mengurangi rasa sakit. Payudara gimana nih? Ya. Biasanya kalau orang rasa nyeri ya titik situ. Abses. Jadi kalau udah disentuh sakit, titik situ sebenarnya bisa dilakukan tekanan atau lakukan terapinya. Penyakit asma, napasan, ya seperti orang yang pernah payudara sakit itu bisa dipakai karena memang mendekatin ya. Ini seperti di atasnya sih untuk wanita. ST16 yang cuan dada jendelanya ini fungsinya mengurangi batuk, pernapasan bermanfaat bagi payudara untuk biasanya untuk ASI dan yang lainnya. Sama pasti penyakit dada, absces payudara. Kemudian untuk 17 ini saya belum selesai apa ya? Oh ya, selesai. Memang titiknya ini karena diputing ya. Jadi diputing ini jangan nggak dibahas, nggak saya bahas. Ini diputing. Jadi rusong ini ada titik diputing. Ya. Oke, terus turun ke bawah baru ST18. Sama ya karena ini dirusuk itu tipis, maka ditirik miring. Miring keluar. Ini masih penyakitnya sama. Jadi masalah yang di ST ini, ST12 sampai 18 itu dominan masih penyakit di pernapasan. Ya. Dan yang berhubungan, ada yang payudara, kan ada di situ. Gitu. ST19, bukan ya. Sorry, ini belum terselesaikan ini. Sorry. Ya, belum terselesaikan. Nah, bagi teman-teman yang belajar PAZ, sedikit ilustrasi bahwa kita ada titik jalur matul ya. ST1, ST9, 13, ya. Ini 2 mana? 2 di sini lupa. 2 itu di leher lupa. Ini enggak kehilangan. Ya. Di sini ST13, ST30, ya. Sorry di sini ya. Sampai. Ini yang saya lingkarin identik. Ketika bapak-bapak tadi ngeliatin, oh berarti matul itu yang mata sakit gitu ya. Ini nggak saya jelasin lagi. Ya, kemudian 29 tadi ya. Kemudian 13 tidak perlu saya jelasin. 30 saya jelasin. Ya kan 30. 30 tadi kan di bawah nih hubungan ya. Merupakan kikong. Meridian yang memancar ya. Ini perut sama DU ya. Hubungan. Fungsinya mengatur ci bawah. Jadi menundukkan yang ci yang kacau. Yang jadi ketika cikaku itu untuk yang cio bawah ya atau sancio tadi, nah ini ST30. Jadi yang sakit di perut lah, di bawah perut ya.
di bawah perut. Hernia, sakit pinggang ini sangat pengaruh banget. Ya, kemudian CV ini tadi REN 2 ya, di pubis. Ini terkait dengan ketidakmampuan, ya, retensi atau impoten, emisi, nyeri genital dan yang lainnya ya. Kemudian ST36 yang tadi saya katakan ketika bengkak di kaki diterapi di atas karena ST36 ada di lutut tadi di sini ya. Karena ini ST36 itu penting banget, makanya banyak banget nih. Ya. Tadi udah dibaca, saya yakin teman-teman udah baca sehingga saya tidak perlu jelasin dulu. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Mohon silakan gantian, silakan bertanya boleh. Apa aja terkait dengan ini boleh, silakan ya. Monggo. Materi pada malam hari ini, silakan Ibu. Saya kan untuk tusuk jarum belum tahu ya. Bisa nggak kayak tadi dicubit-cubit putar kiri kanan gitu? Terima kasih. Bisa Bu Imas. Ini Bu Imas kan? Iya. Iya, bisa. Iya betul. Iya, jadi Bisa. teknik yang kita pelajarin dulu, ya kan? Ya saya sama Bu Imas Iya. pernah belajar untuk twist ya. Jadi Iya. oleh karena itu tadi saya bicara tekniknya itu macam-macam. Misalkan contoh kalau mau ditekan, ya kan? Iya. Itu bisa. Ini sedikit saya ini. Saya kasih ilustrasi ya Bu, sebentar ya. Anggap aja gini dulu. Ini saya gambarin. Kalau saya dulu belajar, ini titik ini, ya Bu ya. Iya. Kita bisa putar ke sini Bu, putar ke sini. Sakit enggak, gitu kan? Ya betul. Atau ke sini, gitu. Cari yang Iya. nyaman, cari yang nyaman. Boleh Bu, boleh. Oh, iya. Di sini, misalkan contoh kita tekan di sini. Ya, tadi kan banyak yang saya share udah ada ya. Kemudian kita tekan ya, kita putar ke sini. Teman-teman ini maaf ya, saya sama Bu Imas doang yang tahu nih. Ya. Boleh Bu. Jadi titik-titik itu adalah boleh dilakukan ditusuk, bisa dicubit, diambil dikit dicubit dengan 30 hitungan, boleh. Sehingga kalau kita belajar begini kita sebenarnya paham Bu, oh bisa dicubit ya, oh bisa ditusuk ya, oh bisa ditekan ya. Jadi bisa nggak diginiin, dipatok, boleh. Dicubit begini, boleh. Bisa ditekan pakai jarum, boleh. Ya. Jadi teknik itu nanti kita kembangkan. Makanya ketika kita belajar basic, kaidah keilmuan, maka kita nggak akan terpincut dengan sebenarnya keilmuan yang lain. Hanya kita butuh pengakuan aja ya Bu ya. Bukan begitu Bupati ya? Iya. Kita itu sebenarnya butuh sertifikat untuk pengakuan. Pengakuan ya. Jadi Bu Imas nanti tekniknya bisa kita ini ya. Jadi mau ditusuk pakai refleksi ya, akupresur, stick boleh. Ya. Yang tidak itu nanti ilmunya herbal Bu Asep Paitri nanti ya. Kalau herbal nanti saya harus banyak belajar. Tapi kalau teknik yang teknikal yang ya sedikit paham lah. Pengembangan aja. Ya Bu ya. Begitu penjelasan saya Bu. Siap. Kalau bisa dipahami. Siap. Makasih Pak. Ada lagi? Bu, kalau kurang puas kita waktu sama Pak Ketu biar belajar di tempat Pak Ketu biar puas. Siap Bu ya. Bu. Ya. Siap. Ya. Kita bebas kok. Nggak dipungut biaya kok. Nggak 2 juta loh.
Ada lagi? Gimana Pak Opek? Pak Ibrahim? Pak Ibrahim ada nggak? Menyimak aja, Pak. Iya, nyimak aja nih. Suhu Saya gimana bingung, Pak. sih? Masih bingung. Masih bingung, Pak? Oh, Pak, ini ya. Iya, Pak, iya, Pak. Pak Opek ya. Oke, Pak Opek. Nggak apa-apa. Ini Pak Ibrahim nggak gabung ya? Ada acara ya? Seminar, ya Bu Nuna ya. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Bebas sekarang tanya, boleh. Sambil saya nyiapin materi tadi ya. Apa ya? Silakan. Assalamualaikum Pak, izin menanya Salam. Silakan, Mas. terkait dengan ini Pak, sedikit ingat dengan warna. Warna itu kan ada kaitan sama organ kita Pak. Nah saya pengen tanyakan, kita itu setiap hari konsumsi yang biasa kita makan adalah nasi Pak. Nasi itu warnanya putih. Berarti dia bagus buat paru-paru Pak. Sedangkan mungkin kalau kedokteran di Tibun Nabawi nasi itu kurang bagus ya. Karena situ banyak gula gitu Pak. Siap, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Sekarang gini, di tropis itu, di Indonesia itu yang tumbuh sebagai karbohidrat apa sih, Mas? Padi apa gandum? Tentang Kentang. Kentang itu padi umum. Kentang itu umum nggak? umum Kentang itu umum di tepi di Tegal ada nggak? Di tepi lautan ada nggak? ada. Kentang itu biasanya di suatu tempat yang tinggi dan dingin. Ya, oke. Sekarang pertanyaan adalah di Indonesia itu adalah negara tropis yang hujan itu ada, panas ada, ya. Sehingga karakteristiknya itu lembab. Nah, ketika lembab, maka butuh paru-parunya itu harus kuat. Makanya warnanya putih. Karena beras itu warnanya putih, ya. Kemudian karena untuk lambung, karena limpa bahan bakar, maka rasanya manis. Paling bagus itu beras itu hanya pecah kulit. Jadi, tapi karena orang itu sukanya berasnya itu sukanya putih, maka dikasih pemutih. Biasanya nggak original lagi. Salah kalau orang Indonesia menghindari nasi sebenarnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bekerja di ziarah ke Mesir, dia dikasih apel Mesir aja nggak mau. Karena apa? Dia tidak akan sesuai dengan organ dia. Sedangkan Anda hidup di Indonesia, Allah telah memberkahi kehidupan di Indonesia itu nasi, beras. Masa kamu ngindarin beras? Takut gula? Sedangkan gula digunakan lambung untuk apa? Limpa kan gunanya limpa itu untuk sebagai sentralnya organ. Dan dia butuh manis, energi. Gitu loh. Jadi kalau Bapak mau makannya beras pecah kulit yang warnanya coklat, itu kan mahal, Mas. Yang organik itu kan mau beli 1 kilonya 85 sampai 55. Saya jualan beras kulit pecah kulit mau enggak? 30.000 per kilo. Ya, itu seperti itu. Jadi jangan hindari nasi gitu loh. Jangan. Pak, saya diabetes, saya gemuk. Ya diimbangin dengan sayur mayurnya. Bisa ya? Ya. Jadi Allah itu sudah adil dan benar-benar. Yuk kita syukuri nikmat kita hidup di Indonesia loh. Orang tuh kepengen banyak loh. Orang Eropa tuh di Bali telanjang kadang-kadang kepengen butuh panas loh. Jangan hindari nasi lah. Hanya apa kita buka kitabnya dulu ya sebentar ya. Maaf ya.
Maaf bagi teman-teman, nanti saya Al-A'raf 31 ya. Oke, ini yang tanya Ustadz, jadi saya jawabnya ke Ustadz aja. Ustadznya yang terjemahin deh. Saya share lagi ya, share ya. Oke, ini ya Bani Adam, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Wakulu wasrobu, ya kan? Kuncinya apa, Mas? Janganlah berlebih-lebihan. Jadi kita itu hidup itu jangan berlebihan. Ini ayat yang pertama kali Allah berikan suatu ilmu pada Nabi Adam terkait dengan cara berpakaian pun, cara makan dan ini. Dan ini peringatan bagi untuk anak keturunan Adam kan. Jadi kehidupan kita suruh makan dan minum, ya kan? Tapi janganlah berlebihan. Ketika kita ke pesta aja makanya berlebihan enggak? Jadi penyakit, Mas. Awal mulanya kan gitu. Ya. Itu ya. Jadi pertanyaan tadi Pak Tatsoki, jadi kondisi yang seperti itu. Jadi jangan hindari nasi, jangan. Ada manfaatnya kok. Ya, ada manfaat. Nanti lemes loh. Oke, ada lagi? Tadi ke share nggak? Belum ya? Ini ke share nggak? Sudah, Pak. Nah ya. Tadi nggak kelihatan, Pak. Oh, tadi nggak kelihatan ya. Oh, maaf. Maaf. Ini kelihatan ya? Ya, apa Kelihatan, nih Pak. ada? Nah, di situ. Ya, ini yang hari ini saya baca ya, sehingga alhamdulillah ada manfaatnya kita share ke teman-teman. Jadi intinya Prinsipnya tadi ini, Pak, ya, nasi itu bagusnya sama kulitnya, Pak. Atau kalau misalnya kulit dilepas dikupas itu kurang bagus. ya sebenarnya bagusnya sama kulitnya, kulit arinya itu. Nanti ada kaidah keilmuan Pak Katul, nanti bingung sampai. Nanti aja ya. Prinsipnya kalau mencuci sebenarnya cuci jangan bersih-bersih juga sih. Gitu. Makanya dulu namanya tajin ya. Mama kita, nenek moyang kita itu dulu tuh makanin bayi kita itu bukan pakai susu, pakai air tajin. Itu lebih kuat. Karena air tajin itu ekstraknya dari nasi. Dan dia mengandung B12 sampai B lengkap ya. Terus ditambahin air gula aren. Luar biasa. Untuk bayi itu cukup, Mas. Nggak pakai susu. Air tajin itu beras dicuci, habis itu air itu yang cucian itu, Pak, diminum, Pak. Bukan, air tajin itu biasanya bar masak, mendidih, keluar diambil. Ya, lain waktu deh, lain waktu ya. Yang lain nih, mau nanya yang lain. Bukan Syukron, begitu Pak. Bu Yus, Bupati ya. Bupati ada kan, masih ada kan. Ya, air tajin ya Bu. Masih. Asik. Oke ya, jadi nanti Berasnya kalau dimasak dulu. iya dimasak dulu, keluar ya nanti enak itu rasanya. Yang diambil sampai mendidih itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya tadi mau mana ya? Share yang ini ya. Coba saya share. Teman-teman ada yang ini?
mau lihat meridian tadi ya. Ini ya jalur ini nih, jalur SI, ini usus kecil, jalur GB, jalur samping ya. Ini jalur perikardium, arteri pemanas. Ini arteri pemanas ya, arteri pemanas. Ini jalur perikardium, BL ya, jalur kandung kemih. Ini jalur usus kecil, jalur jantung, sama jalur SP. Ini jalur arteri pemanas, jalur kandung kemih. Itu teman-teman ada lagi? Ayo tanya. Bosen ya? Bosenin enggak sih? Izin Pak, izin aja lagi Pak. Siap Pak Sauki. Kita kan didorong untuk belajar anatomi manusia Pak. Kira-kira ilmu yang benar-benar spesifik mempelajari anatomi manusia itu apa Pak? Itu yang masih kadang menjanggal gitu. Gitu Pak. Anatomi manusia. Anatomi manusia itu terdiri dari, ini bicara fisik ya, bukan ruh ya. Jadi dari kepala sampai dari kaki. Ada kulit sampai ada tulang. Terus di situ ada organ, kemudian ada jalur peredaran darah, kemudian dari otot, tendon, dan yang lainnya. Jadi itu anatomi, Mas. Ketika kamu belajar anatomi, maka kamu akan bisa mempelajari keilmuan yang lain. Misalkan contoh pijet, cara pijetnya bagaimana arah alurnya tendon. Misalkan tulang, tulangnya seperti ini. Kemudian apa yang ada di otak itu isinya apa. Secara fisik ya. Terbayang nggak sih cairan yang ada di otak itu ada sel-sel atau sampai memori yang luar biasa untuk membangkitkan listrik. Otak itu ditaruh di atas untuk mengatur temperatur jantung. Jantung itu membakar gula pasir itu dengan 600 derajat di dalam tubuh. Kira-kira ketika 600 derajat itu di luar, kira-kira Bapak mau nyentuh enggak? Panas Pak, panas banget tuh Pak. Panas banget. Tapi jantung itu memberikan panas pada membantu lambung di dalam pencernaan tuh temperatur sampai seperti itu. Dan peredamnya adalah di otak. Makanya ketika jantung, kalau otaknya panas, berarti jantungnya juga ikut panas. Ya, tinggal 10 menit nih. Ya. Kalau nggak ada, nanti kita kirim Zoom kita. Ya. Jadi betapa luar biasanya. Jadi sabar aja, belajar itu harus sabar. Satu step aja. Nggak bisa. Nanti belajar kalau nggak diamalkan rugi, Mas. Maka tanggung jawab kita itu menyampaikan. Belajar, pahami, amalkan, sampaikan. Belajar, pahami, amalkan, sampaikan. Ketika kita menyampaikan, nanti banyak banget fenomena yang kita hadapi. Banyak sekali perbedaan. Si A tanya ini, si B tanya ini, sehingga menjadi kasanah keilmuan kita, tambah ilmu kita. Tapi ketika Bapak nggak tanya, Bapak nggak tanya, Bapak nggak akan paham-paham. Hanya nanti teori aja. Nah, ketika Zoom begini, siapkan pertanyaan. Supaya apa? Kita lebih paham, lebih dalam lagi.
Karena itu memberikan stimulus kepada guru, kepada murid pemahaman kita. Jadi tolong teman-teman, yuk kita mulai tanya, siapin pertanyaan, nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi? Banyak Mas, banyak banget ilmu anatomi tubuh dan fisiologi. Nanti ketika itu bicara, nanti ketika warna wusing aja udah bingung. Tumbuhan tuh warnanya bagaimana, variabelnya, bagaimana hubungannya dengan mana, rasanya bagaimana, tingkat kepekatannya seperti apa. Maaf Pak Larso, 1 cun itu berapa senti? 1 cun tuh ukurannya Pak Larso, itu hanya 1 jempol Pak. Jempol kita. Masing-masing nggak bisa bicara senti. Jadi jempolnya pasien Pak. Oke Pak Larso. Oke Pak Asep, Pak, saya silakan. mau tanya dong. Siap, silakan. Kalau misalnya nih kemarin nih ya, kan studi kasus Bapak kasih unjuk yang panas jantung, terus livernya lembab gitu. Nah itu kan yang ditusuk misalnya sampai yang SC36 nanti larinya kayak itu memang jalannya begitu atau harus diikutin titik meridiannya Pak? Jadi gini Bu Nurhayati, jadi ketika kita bicara, ini bicara lidah apa bicara apa nih? Kan kita diagnosa lidah nih yang kemarin Oke, Bapak studi kasus. lidah Nah ya. terus Ketika udah pertanyaan dapet. gini dulu, oke, kita bicara lidah ya dulu ya. Lidah itu kondisinya misalkan merah atau stagnasi, di lokasi mana? Oh ternyata di lokasi jantung, ya, di ujung. Jantung itu kan sifatnya panas, ya. Ya. Kalau ibu, ini maaf teman-teman yang sudah, karena Bu Nurhayati sudah bicara, sudah belajar TSM, itu katla tahu nggak katla? Katla dalam katla. Kayu, api. Kayu, api, tanah, logam, air kan. Nah, Air, oke. Sekarang itu ketika itu bicara jantung, maka bicaranya katla. Jantungnya posisinya api apa? Kalau panas posisinya apa? Kalau lembab posisinya apa? Kan gitu kan. Oh ternyata jantungnya dingin, maka banyak air kan, ya enggak? Ya. Terus kemudian yang mempengaruhi angin tadi apa? Yang harus karena banyak angin, banyak air, maka apa solusinya? Dikasih paru, ya kan? Berarti parunya kan, titik cingnya kan, gitu loh. Akhirnya menuju ke usus Bu, organnya HT. Tapi kita nanti, oh berarti dia harus didinginkan atau dipanaskan, gitu loh. Kalau dia dingin, maka ditambahin api kan. Iya. Berarti iya. Berapa itu nanti sebenarnya tekniknya nanti pendalaman tentang teknik pusing dan usu Bu. Oh siapa? Itu. Jadi itu sebenarnya semester berapa Bu Fatih? Semester 3 ya. Semester 3, 4. 4 belum selesai kok. Semester 3. 3. Tapi gitu. Tapi kan makanya kalau saya kan kadang sama Bapak nih suka Pak ini diagnosa lidahnya ini gitu. Terus kata Bapak, oh ini tusuk misalnya KI1 ini. Sementara jarak dari dia itu kan jauh-jauh nih. Apa karena itu titik meridian yang tepatnya gitu yang ditusuk? Ya. Jadi karena gini Bu, biasanya saya menunjukkan titik wusu itu titik utama. Ya. Gitu ya. Ya itu aja sih. Nanti itu mungkin lebih dalam nanti belajar offline. Oke, siap. Ya. Nanti teman-teman yang mau belajar offline tentang akupuntur boleh gabung. Oke Pak. Oke, ada lagi? Waktu tinggal 5 menit. Kita tutup atau ada lagi pertanyaan atau kita sambung? Nanti Bu Nuna, Pak Asep. Ternyata ketika masuk TSM bingung ya teman-teman ya. Makanya nih ya udah nanti kita coba kapan-kapan kita ini. Ini baru pengertian ya. Ini belum, masih 45 titik ya.
Ya, teman-teman, karena waktu tinggal 3 menit, dan terima kasih banget partisipasinya, dan semoga Allah meridhoi dan memberkahi apa yang kita pelajarin. Semoga bermanfaat pada kita semua dan menjadikan ilmu untuk teman-teman, menambah khasanah kita. Nanti pekan depan kita akan bicara lidah untuk level kedua dan implementasi. Tadi setelah saya bedah juga pada sore hari ini, sore hari tadi, luar biasa sebenarnya. Kalau Zoom itu nggak cukup, saya yakin nggak cukup. Baru nanti tekniknya adalah ketika lidah begini, bagaimana dengan postural, bagaimana dengan akupuntur, bagaimana dengan herbal, arahnya ke situ. Dan untuk menutup agenda pada malam hari ini, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, alhamdulillah, baik. Meeting akan kita tutup. Semoga bermanfaat dan diberkahi ilmu kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wis. Sama-sama Bapak-bapak, Pak Larso, Pak Evan, Pak semua. Semoga bermanfaat semua ya. Jangan bosan, bisa jabrian. Oke. Siap. Bosan Pak, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.